Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Melati kuntum tumbuh melata. Assalamualaikum semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Ibnu Cahyono. Saya dari Kediri. Terima kasih pada mbak-mbaknya yang cantik. Oke, kita langsung ke acara inti. Kita sambut yang meriah, yang terhormat narasumber pertama kita, yaitu Dr. Eko Jainuddin. Silakan Pak. Saya sedikit buka biodata dokter ya dok. Dr. Jainuddin merupakan dokter spesialis anak. Beliau menyelesaikan studi kedokteran di Universitas Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Beliau praktik ini di Rumah Sakit Umum Ponorogo ya dok. Mungkin bisa sedikit kasih bocoran tentang materi yang akan disampaikan nanti. Maaf. Iya, nanti kita akan bicara atau belajar masalah nutrisi ya, di mana nutrisi ini merupakan modal bagi pertumbuhan dan salah satu modal untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Di mana kita tahu ya banyak permasalahan pada saat proses pemberian makan pada tahap perkembangan anak itu. Oke, kayaknya para tenaga kesehatan yang sudah ada tidak sabar menunggu materi jenengan. Kami persilakan dok untuk menyampaikan materinya. Monggo dok. Saya di mana nih? Terserah dok. Di bawah bisa, di atas bisa. Oh iya. Pointer ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya selamat atas HUT PPNI yang ke-45. Semoga semakin berjaya dan bisa tetap berkiprah ya dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Ponorogo tercinta ini. Baiklah, materi yang saya berikan lebih
mungkin lebih mengerucut, yaitu pemberian MPASI untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya. Ya, sudah. Ya, ya jadi ini ada pertumbuhan dan perkembangan pada anak itu relatif lebih cepat ya dibanding kita. Apalagi saya ya, saya udah 52 tahun ini mulai bungkuk ya. Jadi mulai bungkuk. Kalau anak-anak dia lebih cepat ya, jadi proporsionalnya juga pada bayi seperti ini ya. Kepalanya lebih besar dibanding hampir 50% ya, lalu berkembang sampai akhirnya dia menjadi seorang anak. Berbeda ya antara perkembangan orang dewasa. Jadi memang anak itu bukan miniatur dewasa, sehingga segala macam masalah di anak juga akan berbeda dengan dewasa. Suatu penyakit juga gitu, penata laksanaannya maupun pendekatannya pun akan berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan di sini sering kita menyingkat ya, tumbang gitu ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi nggak usah, sekali lagi sekarang ada tumbang gitu, tumbang, atau ada lagi yang menyingkat malah tukem ya. Menyingkat tukem, di seminar ada seminar tukem, waduh, tukem ki apa? Jadi ya kita harus bilang pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Jadi kita ini akan meningkat sampai dan akhirnya akan turun ya perkembangannya. Oke, jadi pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah bertambahnya volume ya, atau jumlah sel akan bertambah ya, mulai dari janin ya, janin, embrio, janin sampai akhirnya lahir menjadi seorang anak dan dia bisa berlari. Lah, berlari inilah yang kita sebut perkembangan. Jadi perkembangan itu kepandaiannya baik itu kepandaian secara motorik maupun kepandaian secara kognitif, yang mulai dari dia merangkak, terus duduk, berdiri, berlari, itu suatu perkembangan. Pada usia-usia anak ya di bawah 2 tahun ini perkembangannya akan sangat cepat. Perkembangan atau pertumbuhan itu dimulai dari mana? Kalau kita bicara 1000 hari pertama, jadi 1000 hari pertama itu dimulai dari masa kehamilan. Ya, jadi ini peran dari ibu-ibu bidan di sini sangat penting. Kenapa? Kalau di dalam intrauterin perkembangannya terganggu, maka lahir juga akan menjadi satu hal yang terganggu ya. Lalu diikuti setelah lahir akan diikuti pada tahun pertama dan tahun kedua, sehingga tepat 1000 hari pertama. Apa yang dibutuhkan? Ada nutrisi ya, juga ada peran dari ibu ya, orang tua. Nah ini kita lihat di sini pertumbuhannya dia cepat ya pada 2 tahun pertama, lalu dia mulai melambat, tadinya sekian ya, terus melambat dan pada wanita dia akan lebih cepat. Jadi pada anak-anak usia 10 tahun ya, jadi umur SMP itu pertumbuhannya dia lebih cepat. Maka anak-anak SMP itu tingginya biasanya lebih tinggi dibanding yang laki-laki ya, jadi anak perempuannya. Lalu pada SMA mulailah yang laki-laki sudah mulai tinggi, jadi melebihi dari perkembangan si anak-anak yang wanita ini. Dan selanjutnya dia akan menurun pertumbuhannya maupun perkembangannya. Apa yang berperan di sini? Faktor genetik ya. Pertumbuhan dan perkembangan faktor genetik di sini. Tinggi badan anak bisa dipengaruhi oleh genetik. Jadi kalau bapak ibunya pendek ya anaknya kemungkinan bisa menjadi pendek ya. Tapi ini bisa diintervensi nanti ya dengan nutrisi ya, ini bisa kita intervensi. Percepatan pertumbuhan pada anak perempuan akan lebih
cepat yaitu pada saat pubertas. Seperti tadi grafik tadi yaitu pada usia sekitar 10 tahun ya. Nah, sekarang anak-anak umur 9 tahun juga sudah mulai ada yang menstruasi ya, sehingga lebih cepat. Faktor lingkungan berpengaruh di sini, nutrisi, infeksi, faktor sosial, juga faktor yang berpengaruh terhadap emosi dan kultural ya. Nutrisi tadi kita mulai dari mana? Mulai dari kehamilan ya, saya kembali. Infeksi, apa yang kita cegah dengan imunisasi ya. Kita tahu nutrisi, infeksi ya, dan gizi itu satu lingkaran yang tidak bisa diputus. Faktor sosial, ekonomi juga akan berpengaruh. Lalu faktor emosi, jadi seorang anak yang dibesarkan dari keluarga yang mungkin emosional ya, sering berantem bapak ibunya ya, mungkin itu akan berpengaruh. Kultural juga begitu ya, lingkungan yang keras ya. Saya pernah melakukan penelitian di daerah pesisir pantai ya di Semarang waktu saya ambil PPDS itu berpengaruh juga ternyata terhadap terhadap bicara anak. Jadi seorang anak nelayan itu akan lebih lambat bicaranya ternyata itu. Sebenarnya banyak faktor yang mestinya kalau makanannya ikan, proteinnya bagus, harusnya lebih pintar kan begitu. Tapi ternyata faktor lingkungan akan berpengaruh ya. Belum lagi suara ombak yang mengganggu juga volume dari pembicaraannya, sehingga bisa mempengaruhi. Nah, ini faktor kultur atau faktor. Oke, nutrisi apa yang harus dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada makronutrien dan mikronutrien ya. Makronutrien ini yang paling banyak ya, kita ada air, ada protein ya, ada juga karbohidrat dan lemak. Air mulai dari apa? Air putih bisa ya, air susu juga bisa ya. Juga kuah-kuah dari sayur, karbohidrat bisa dari nasi ya, kita makan nasi, juga jagung juga bisa, protein hewani yang ayam ya, daging ayam, daging sapi itu ya. Lemak, nah lemak di sini lemak sangat penting untuk anak-anak ya. Kalau usia orang tua mungkin lemak harus dikurangi ya, tapi kalau anak-anak harus ada. Karena apa? Lemak itu sebagai bahan untuk pertumbuhan dari sel-sel otak yang terpenting itu. Jadi 2 tahun pertama silakan lemak diberikan. Contohnya apa sih? Minyak goreng, yang sepele aja, minyak goreng ya. Jadi bahkan tidak ada penelitian yang mengatakan seorang anak makan gorengan terus batuk, itu enggak ya. Jadi makanya sering ada pasien datang ke saya yang misalkan batuk, "Dok, pantangannya apa? Gorengan boleh enggak?" "Boleh." Ya, enggak apa-apa. Yang penting adalah minyak gorengnya yang terjamin ya, jangan yang minyak goreng dicampur minyak yang lain ya, sehingga menyebabkan racun malah ya, atau malah menyebabkan batuk. Sehingga lemak yang paling mudah adalah minyak goreng. Silahkan mungkin sayur diberikan minyak goreng sedikit, goreng juga boleh ya. Nah, kalau orang tua memang kita enggak bahkan dihindari ya, karena lemak-lemak yang jenuh akan mengganggu dalam proses di aliran darah ya, akan menunjukkan penyumbatan gitu. Lalu mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Mikronutrien ini, vitamin dan mineral, diperoleh dari mana? Banyak sumbernya ya, bisa sayuran, bisa buah-buahan. Kalau memang itu tidak tercukupi ya, alangkah baiknya diberikan vitamin mineral yang sudah ada ya, bentuk drop banyak ya gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, nah ini perkembangan jaring otak seperti tadi saya katakan bahwa pada 2 tahun pertama perkembangan otak itu sangat cepat ya. Sehingga kalau kita tertinggal atau seorang anak ya, nutrisinya di sini kurang, maka otaknya juga akan berkurang, baik jumlahnya maupun fungsinya. Selain nutrisi ya, kita berikan stimulasi ya. Jadi banyak nanti permasalahannya adalah kalau anak yang ditinggal
oleh ibunya ya, ibunya diasuh oleh neneknya atau oleh pengasuh yang lain ya. Terutama kalau pengasuhnya pendiam ya. Kayak saya ini pendiam kayaknya ya. Anteng kalau lapar tapi ya kalau pendiam bagaimana stimulasi? Nggak ada ya. Jadi terlambat bicara si anak. Apalagi kalau sekarang yang penting anaknya meneng gitu, diam, dikasih apa? HP. Jadi HP gitu. Jadi dari penelitian itu apa, satu hari itu seorang anak itu hanya boleh sekitar 1 jam pegang HP. Fungsinya untuk apa sih anak HP? Kan nggak ada kan? Orang tua bola-bali WA-an gitu. Kalau kita anak-anak kan enggak, paling nonton itu. Nah itu justru akan mempengaruhi proses pertumbuhan dia. Jadi bicaranya kurang ya, dia hanya bisa jempol yang main gitu ya. Nah stimulasinya tidak ada. Stimulasi yang bagus seperti apa? Yang apa? Ya yang kreatif, jadi menumpuk, menggambar, bernyanyi ya gitu. Seperti misalnya di playgroup tuh banyak ya gitu, latihan-latihan untuk stimulasi perkembangan anak. Ya. Jadi kalau tidak ada stimulasi akhirnya jumlah selnya juga berkurang, kepandaiannya juga akan berkurang. Ya. Sekarang kita tinjau pemberian makan itu untuk apa sih? Pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi. Lalu untuk pendidikan ya, jadi keterampilan makan, pembinaan selera ya. Jadi mulai diberikan makanan yang bervariasi baik konsistensinya maupun rasanya. Jadi jangan yang asin-asin terus ibunya seneng asin kasih asin terus ya. Ibunya senang manis kasih manis terus, tidak ya, harusnya bervariasi. Dan pembelajaran disiplin waktu ya, jadi jam sekian saya harus makan, jam sekian harus istirahat, itu harus dimulai dari awal. Secara psikologis akan memberikan kepuasan bagi keluarga maupun orang tua serta anak tersebut. Oke, rekomendasi WHO, nutrisi diberikan sejak dini ya, tadi 1 jam pertama dimulai dengan inisiasi menyusui dini ya. Ibu-ibu bidan mungkin di sini peranannya sangat penting ya, karena ini tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi. Memang banyak kendalanya, contohnya misalkan bayi-bayi yang lahir dengan seksio, kadang ya ini ada sering terjadi kendala untuk yang ini. Lalu menyusui secara eksklusif di mana 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja. Setelah itu baru kita berikan tambahan yaitu MPASI setelah usia 6 bulan. Kecuali ada masalah pada 0 sampai 6 bulan baru kita bisa memberikan tambahan MPASI. Itu pun dengan syarat yang sangat ketat ya. Syarat pemberian MPASI yaitu tepat waktu, adekuat, aman, higienis, dan diberikan secara responsif. Seperti apa? Seperti ini ya. Jadi tepat waktu adalah MPASI diberikan saat kebutuhan energi dan nutrien melebihi yang didapat dari ASI. Jadi pada usia 6 bulan itu kebutuhan dari sampai usia 6 bulan kebutuhan dari nutrisinya bisa tercukupi, tapi setelah itu dia tidak tercukupi. Adekuat, di mana MPASI harus mengandung cukup energi, protein, dan mikronutrien. Aman, yaitu penyimpanannya juga harus di tempat yang baik ya, harus higienis. Dan tepat cara pemberiannya, yaitu diberikan sejalan dengan tanda-tanda lapar. Kita harus melihat tanda-tanda lapar seorang anak ya. Nafsu makannya sudah mulai muncul ya. Lalu proses cara pemberiannya juga harus disesuaikan. Kita misalnya disuapin gitu ya, suapin. Kadang seorang anak itu kalau baru melihat makanan aja sudah gitu ya, sudah minta gitu. Nah itu bisa muncul nanti pada usia-usia 3 bulan, 4 bulan. Kadang ada pasien yang, loh kok sudah dikasih makan kenapa? 4 bulan sudah kasih makan, sudah ditulang. Loh dia sudah mau dok, iya sudah mau, tapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan gitu. Oke, ini bagannya jadi ASI sampai usia 6 bulan, lalu dia sampai 2 tahun ya. Selama mulai 6 bulan mulai di
sapih ya, mulai disapih. Sapih itu diberikan makanan pendamping ya, bukannya di stop. Kalau beda mungkin ya. Jadi kita menyapih itu di stop, ASINya bukan. Tapi weaning atau sapih itu adalah memberikan tambahan makanan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Sehingga pada usia 2 tahun nanti sudah bisa cukup makanan keluarga ya, makanan orang-orang dewasa. Kita lihat di sini pada usia 6 bulan ya, ini kebutuhan ASI masih bisa mencukupi ya untuk energi.